Cerita diawali dengan memperlihatkan puluhan mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa terkait rencana pembongkaran kampus yang selama ini menjadi tempat mencari ilmu mereka, di mana seorang rektor yang tak ingin ambil pusing pun malah mengirimkan pasukan polisi, sehingga inilah yang terjadi. Berbeda jauh dengan polisi di negara dongeng yang malah menyiksa mahasiswa ketika sedang melakukan unjuk rasa, di mana para mahasiswa yang sadar nyawa mereka sedang dalam bahaya pun lantas berlari ke suatu tempat yang tanpa sadar malah memasuki kawasan paling berbahaya. Sempat ragu untuk terus mengejar salah satu polisi yang yakin jika status mereka sebagai abdi negara pasti akan sangat ditakuti masyarakat, dengan percaya diri memasuki area tersebut sehingga... Dan inilah jagoan kita semua, dia bernama Michael, seorang ketua gangster yang dikenal baik dan disegani semua warga. Hal itu terbukti dari bagaimana ia menghajar para polisi demi melindungi mahasiswa. Malam harinya, Michael bersama beberapa anak buahnya sedang berada di sebuah stasiun menjemput seorang teman lama yang berprofesi sebagai pelatih sepak bola wanita bernama Ajay yang akan melakukan tanding beberapa hari lagi. Demi melepas rasa rindu, dia mengajak Ajay untuk pergi ke suatu tempat membeli makanan sambil mengobrol satu sama lain. Namun tepat ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba... Ya, mereka diserang oleh kelompok gangster tanpa alasan yang jelas. Michael yang memang sudah terbiasa dalam menangani hal ini pun meminta Ajay untuk tetap diam di mobil dan jangan dulu keluar sebelum dirinya berhasil mengalahkan mereka. Meski berhasil menghabisi Kronco dengan mudah, Michael harus melawan kenyataan pahit. Tatkala melihat Ajay sudah tak sadarkan diri, dengan sangat panik, Michael langsung mengantarkan Ajay ke rumah sakit yang karena lukanya sangat parah, dokter pun menjelaskan bahwa Ajay akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk proses pemulihan. துருப்பிடிச்ச கத்தி அவர் எந்திரிச்சு நடக்கவே எப்படியும் ஒரு 1 year ஆயிடும். I'm sorry bro. Mendengar hal tersebut, anak didik Ajay yang ada di sana sangat sedih, marah hingga kecewa. Mereka menyalahkan kejadian ini kepada Michael karena dirinya yang merupakan seorang gangster, maka Ajay yang menjadi korban. Siang harinya, seorang bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk Ajay yang kini telah siuman. Di sana, beliau diminta oleh Ajay membujuk Michael supaya bersedia menjadi pelatih tim sepak bolanya. Mendengar hal tersebut, bapak-bapak itu tentu sangat tak percaya karena Michael mana mungkin bisa menjadi pelatih apabila dilihat dari dirinya yang saat ini adalah seorang gangster. Sebelum berlanjut, sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa tahun lalu pada saat Michael yang kerap dipanggil Bigil sedang melakukan pertandingan sepak bola. Ia yang begitu lihai dalam memainkan bola berhasil mencetak gol dengan berbagai selebrasi yang memukau. Sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan kepada gangster kejam, yaitu ayah Michael yang wajahnya sangat mirip dengan sang putra sedang mendatangi markas musuhnya yang selama ini sering membuat ulah kepadanya dan... Sungguh luar biasa, sang ayah mampu mengalahkan puluhan lawan seorang diri yang membuat musuh langsung berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Sepulangnya dari sana, sang ayah menyempatkan diri untuk mengobrol berdua bersama putranya sendiri. Di sana beliau memberikan dukungan penuh terkait hobi yang disukai Michael saat ini. Ia juga tak lupa memberikan pesan agar Michael jangan pernah mengikuti jalan ayahnya yang merupakan seorang gangster.
Keesokan paginya, tepat ketika Michael akan berangkat bertanding, ia malah dibuat kesal ketika salah satu polisi tiba-tiba datang ke rumahnya berniat melakukan penangkapan kepada sang ayah, di mana amarahnya itu langsung diredakan oleh sang ayah dan menyuruh Michael untuk segera pergi. Tak lama setelah putranya pergi, sang ayah langsung menuruti permintaan polisi tadi yang kemudian dia bersama dengan beberapa anak buahnya dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu dengan gangster semalam. Di sana mereka semua memperdebatkan permasalahan wilayah kekuasaan hingga terjadilah seperti ini. Sementara di tempat lain, Michael bersama timnya sedang bertanding melawan tim unggulan, sempat kalah karena selisih poin yang begitu jauh, namun karena tekad Michael yang kuat, ia dan timnya bekerja sama hingga akhirnya memenangkan pertandingan ini. Pertandingan tersebut menjadi gerbang bagi tim Michael untuk memimpin India di pertandingan selanjutnya, di mana seorang politisi bernama Sharma yang merupakan elit berpengaruh ini pun menjanjikan kepada Michael akan membawa timnya ke ajang internasional. Setelah beberapa saat dari pertandingan waktu itu, Michael diberitahu oleh temannya yaitu Ajay terkait nama-nama pemain yang akan melakukan pertandingan di ajang internasional nanti, di mana dari sekian banyaknya nama tak ada satupun dari anggota Michael yang masuk ke dalamnya. Kabar itu terdengar oleh sang ayah yang langsung menghampiri Sharma untuk menanyakan alasan kenapa tim putranya tidak masuk ke dalam daftar nama pemain internasional. Di sana Sharma memberikan sebuah jawaban bahwasannya Michael tidak dimasukkan ke nama tersebut hanya karena sang ayah adalah seorang gangster yang takutnya akan melukai para pemain. Sang ayah sendiri tidak akan membiarkan putranya kecewa. Ia lantas memohon dan berjanji kepada Sharma jika dirinya tidak akan pernah mengganggu tim sepak bola. Hal tersebut tentu membuat Sharma sangat-sangat bahagia karena akhirnya ia bisa merekrut pemain terbaik tanpa kekhawatiran akan apapun. Tanpa pikir panjang lagi, Michael bersama timnya langsung pergi ke Delhi untuk bergabung dengan timnas India. Namun hal buruk malah terjadi tatkala sang ayah tiba-tiba diserang dari belakang sehingga akibat dari kejadian itu, Michael memutuskan untuk mengubur mimpinya menjadi atlet sepak bola terkenal dan memilih melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menghabisi sang ayah tepat di depan matanya. Kembali ke masa kini, setelah mendengar cerita itu, akhirnya kita tahu alasan mengapa Ajay sangat menginginkan Michael menjadi pelatih untuk tim sepak bolanya. Tidak hanya itu, Michael ternyata menjadi bagian terpenting dari tim wanita ini karena berkat dirinya lah semua wanita bisa meraih mimpinya. சரிப்பா நீ இப்படி சொல்ற. Mendapat permintaan tersebut, bapak-bapak yang ada di samping Ajay lantas menjemput Michael dan menceritakan semuanya. Michael yang tentunya sangat senang pun seketika bahagia dan segera bersiap untuk pergi ke Delhi saat itu juga. Dengan Michael yang menjadi pelatih tim sepak bola putri asal Tamil Nadu, membuat semua anggota sangat kesal karena mengira jika Michael tidak mampu serta tidak pantas menggantikan Ajay yang memang seorang atlet sepak bola. உனக்கு இருக்க கோவம் தான் எங்களுக்கும் இருக்கு. எங்க ஃபெடரேஷன் ரூல் படி நம்ம கோச் இல்லாம மேட்ச் விளையாட முடியாது. Sementara di sisi lain, Michael terlihat sedang bersama seorang wanita yang ternyata kekasihnya yang bernama Angel. Tepat di saat sedang berduaan itulah sekelompok penjahat langsung datang menyerangnya dan kejadian itu membuat Michael harus dipanggil oleh pengurus acara tersebut dan memintanya untuk mengundurkan diri dari perlombaan ini demi mencegah hal buruk terjadi, di mana Michael yang menyadari jika keberadaannya di sini akan membahayakan semua orang pun lantas menandatangani surat pengunduran diri. Tetapi Excuse me, gentlemen.
Beruntung Sarma datang tepat waktu dan meminta kepada Michael untuk tidak menandatangani surat tersebut, di mana dengan adanya bantuan dari Pak Sarma, Michael bisa menyaksikan langsung pertandingan timnya yang dimulai hari itu juga. Yes, sir. I'll deal with this. Nicola. Good luck. Pertandingan tersebut berlangsung dengan penuh emosi dan amarah. Semua anggota sama sekali tidak mendengar arahan yang diberikan oleh Michael, yang mana hal itu tentu saja membuat mereka kalah telak akibat keegoisan yang ada pada diri mereka masing-masing. Michael yang merasa keberadaannya tidak dihargai pun lantas menemui Sarma untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Hingga tak lama datanglah anak buah Michael sambil membawa beberapa penjahat yang waktu itu melakukan penyerangan. Di sana salah satu anak buah itu memberitahukan jika dalang dibalik penyerangan kemarin adalah ulah Sarma sendiri. இவன்ல அமுச்சு வச்சது யார் தெரியுமில்ல? தா Hal itu Sarma lakukan demi membalaskan dendam di masa lalu. Kala itu mendiang ayah Michael telah menyiksa Sarma hanya karena ingin mendapat keadilan untuk sang putra agar bisa mewujudkan keinginannya, yaitu menjadi pemain sepak bola internasional, di mana hal tersebut sang ayah lakukan bukan semata-mata ingin menyiksa orang lain begitu saja, tapi karena Sarma malah meminta uang dengan jumlah yang cukup tinggi agar bisa memasukkan putranya ke tim nasional India. Setelah mendengar itu, Michael langsung berubah pikiran dan segera menemui anak didiknya, yakni yang sedang akan latihan di lapangan. Di sana Michael yang sekarang lebih tegas dari sebelumnya berhasil membuat anak didiknya menuruti apa yang diarahkan olehnya. Latihan yang cukup keras pun selesai dilakukan. Michael bersama Angel dan satu pelatih yang akan kita panggil saja Samsul melakukan sebuah rapat untuk membahas keluarnya dua anggota tim yang sangat lihai dalam memainkan bola. Sehingga demi mengetahui alasannya tersebut, Michael dan Angel berniat akan menemui masing-masing dari anggota tersebut. நாங்க ரெண்டு பேரும் சென்னைக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறோம். அது வரைக்கும் Pemain yang Michael datang lebih dahulu adalah seorang gadis bernama Gayatri yang terpaksa menikah muda sehingga sama sekali tidak mendapat izin dari sang suami untuk mengembangkan bakatnya, di mana Angel mencoba untuk merayu suami Gayatri agar beliau bisa memberikan izin kepada sang istri meskipun dia sudah menikah. இது ஃப்ளைட் டிக்கெட் இல்லை உங்கள் ஒய்ஃபோட ட்ரீம்க்கான என்ட்ரி டிக்கெட். Pemain kedua yaitu seorang gadis cantik bernama Anita. Diketahui dia sebelumnya adalah seorang kapten di tim ini. Namun setelah kejadian mengenaskan menimpanya, Anita memutuskan untuk mengurung diri karena malu akan kondisi wajahnya saat ini. Yang meskipun demikian, Michael berusaha sebisa mungkin membujuk Anita agar dirinya bisa mengejar kembali mimpi yang sebelumnya sempat dikubur dalam-dalam. இன்னைக்கு ஈவினிங் 5 மணிக்கு உனக்காக வெயிட் பண்ணுவேன். Setelah semua usaha yang Michael lakukan, akhirnya ia bisa membawa Anita serta Gayatri ke timnya kembali, yang membuat semua orang anggota merasa kegirangan. நான் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சுதர்ஷன். Singkat cerita, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, Michael tiba-tiba ditangkap oleh polisi korup yang tanpa ada alasan yang jelas, di mana Michael yang tentunya tidak akan tinggal diam pun memutuskan untuk melakukan hal yang seperti ini. Berhasil keluar dari kantor polisi dengan cara yang begitu epik, Michael bergegas menuju stadion tempat timnya bertanding. Hingga setibanya di sana, dia malah mendapati jika salah satu wasit berbuat curang, yang hal itu lantas membuat Michael kesal. Setelah wasit curang dikeluarkan, tim yang Michael pimpin berhasil memenangkan pertandingan ini dan akan bertanding kembali di Grand Final. Hal ini sangat membuat Michael bahagia karena akhirnya bisa membawa anak didiknya menuju gelar juara. Beberapa hari sebelum pertandingan dimulai, hal buruk malah terjadi tatkala salah satu anak didik Michael tiba-tiba diculik oleh musuhnya, yang mana hal itu tentu membuatnya sangat panik dan langsung mengerahkan beberapa anak buahnya sendiri untuk melakukan pencarian.
Tak lama, salah satu anak didiknya kembali dalam kondisi tak sadarkan diri dengan bagian mulut terdapat bubuk barang haram. Ia yang khawatir akan anak tersebut pun langsung membawanya pergi ke rumah sakit. Sepulangnya dari sana, Michael rela menyerahkan diri kepada musuhnya demi menemukan keberadaan satunya lagi anak didiknya yang meskipun tubuh Michael kini lemah akibat obat bius yang diberikan, ia berusaha semaksimal mungkin untuk melawan semua musuh seorang diri dan singkat cerita, esok hari pun tiba. Pertandingan Grand Final akhirnya dimulai, di mana semua anak didik Michael bermain tidak seperti biasanya. Hal tersebut tentu membuat Michael kesal, karena ia tahu jika mereka takut menghadapi lawannya kali ini. இந்த கோவத்தெல்லாம் கிரவுண்ட்ல போய் காட்டு சும்மா ஏய் என்னப்பா இப்படி பேசிட்ட கொளுத்தி போட்டிருக்கேன். Demi menghilangkan rasa gugupnya, Michael bersikap tegas pada mereka hingga akhirnya berhasil membuat anak didiknya kembali bangkit dan bisa mengimbangi permainan ini. Berkat kerjasama dan kemampuan yang dimiliki semua anggota tim, akhirnya tim Michael memenangkan pertandingan tersebut dan bisa membawa pulang piala kejuaraan. Kemenangan ini tidak hanya dirasakan oleh anak didiknya saja, tapi juga Michael yang begitu terharu karena mimpinya untuk membawa pulang Piala Dunia kini tercapai dan dapat mengharumkan bangsanya. Tamat ending yang sangat membagongkan.